Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Oktavianus dengan NIM 23020102010042, mahasiswa konversi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro pada kesempatan ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro dengan tema kebijakan mikroekonomi di era reformasi hingga era pemerintahan saat ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Baik, adapun terkait dari presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ada beberapa slide. Semoga apa yang saya presentasikan menambah insight ilmu pengetahuan pada yang melihat video saya ya. Terima kasih. Baik, adapun terkait outline pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada beberapa slide dan juga ada beberapa poin. Yang pertama akan dibahas terkait latar belakang tercetusnya kebijakan UMKM. Yang kedua yaitu pembahasan, kebijakan, peraturan, dan undang-undang serta penetapan, dan dampak serta ulasan ya. Baik, adapun terkait latar belakang, di mana peraturan UMKM dibuat karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, PDB, dan ketahanan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa latar belakang adanya peraturan UMKM. Yang pertama, UMKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi di masa krisis. Contohnya pada krisis ekonomi di tahun 1997 sampai dengan 1998. UMKM mampu bertahan dan menyediakan lapangan kerja, sedangkan perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Kedua, UMKM merupakan sarana untuk mengetaskan kemiskinan karena menyerap banyak tenaga kerja. Ketiga, UMKM merupakan penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Keempat, UMKM dapat meningkatkan daya saing wilayah dan menarik wisatawan serta investasi. Kelima, UMKM merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Maka dalam hal inilah kebijakan tercetus untuk mengatur dan mengoptimalisasikan UMKM secara baik di Indonesia. Baik, berlanjut pada poin pembahasan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4. UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki beberapa poin aturan yang berkaitan erat dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa poin aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini. Poin A. Bab 2 Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bab 6 Pasal 20 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Poin C, Bab 7, Pembiayaan dan Penjaminan. Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang. Dan kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tanggal 2 Februari 2021. PP ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baik, selanjutnya terkait kebijakan pemerintah.
Beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah: pertama, pembiayaan. Pemerintah memberikan dukungan pembiayaan melalui program kredit usaha, KUR, dan pembiayaan ultra mikro. Kedua, digitalisasi. Pemerintah mendorong UMKM untuk beralih ke digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing. Ketiga, infrastruktur. Pemerintah membangun infrastruktur konektivitas digital seperti satelit palaparing dan base transceiver station untuk membantu UMKM di daerah terpencil. Keempat, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Pemerintah memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk UMKM. Dan kelima, regulasi dan pelindungan usaha. Pemerintah melakukan regulasi dan pelindungan usaha untuk UMKM. Keenam, insentif. Pemerintah memberikan insentif bagi pelaku UMKM seperti subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja, dan insentif perpajakan. Dan ketujuh, sinergi dan koordinasi. Pemerintah meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademik, dan swasta. Baik, adapun dampak dan ulasan pada pembahasan terakhir ini, yaitu menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah salah satu fondasi perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kontribusi UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan mampu menyerap tenaga kerja di angka 96,9%. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia. UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat krisis termasuk pandemi COVID-19 saat ini. Dengan penerapan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, diharapkan UMKM di Indonesia dapat berdaya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Dan pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan UMKM adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat dengan berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PPDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Yang kedua, di poin B, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan Indonesia, sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian, di poin C atau ketiga, UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 1 triliun rupiah. Adapun terkait ulasan atau review secara pribadi, perlu kita ketahui tercetusnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 terkait UMKM, yaitu sebelum adanya era reformasi. Dan kemudian pada era reformasi di rentan tahun 1998 sampai dengan saat ini di tahun 2024 pada era Presiden SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tercetusnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dan di poin berikutnya pada era Presiden Joko Widodo
Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan korporasi dan UMKM. Dan di era Presiden Joko Widodo, selanjutnya yaitu adanya kebijakan pemerintah yang meliputi beberapa dukungan untuk mendukung UMKM, seperti adanya pembiayaan, subsidi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan kapasitas, regulasi dan perlindungan usaha, sinergi dan koordinasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penghargaan terhadap UMKM untuk memacu semangat para pelaku usaha UMKM. Dalam hal ini, yang diberikan dalam masing-masing era presiden yang memiliki kebijakan serta mengeluarkan peraturannya sangatlah berimpact pada kemajuan UMKM di Indonesia. Di zaman era Presiden Joko Widodo disempurnakanlah dengan berbagai kebijakan yang demikian untuk mengoptimalisasi kinerja serta pangsa pasar pada produk UMKM. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari Diki Octavianus. Semoga presentasi yang saya berikan ini menambah insight pengetahuan kepada para yang menonton. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.